Iskandar Sitorus, sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch, mengatakan Rafael Alun merupakan komplotan dan pimpinan mereka ada 2 orang yang berada di samping Menkyu Sri Mulyani dengan jabatan Eselon 1. Jadi ini Rafael adalah komplotan, ini geng, ini kelompok-kelompok yang cerdas. Dan saat ini pimpinan mereka ada di samping Ibu Sri Mulyani, Eselon 2 2 orang, Eselon 1 2 orang. Jadi kalau Rafael ini disentuh, ini adalah kunci dari kotak Pandora. Kotaknya sudah ada di KPK. Kami sangat yakin ini akan tersentuh. Dan ini adalah hal untuk menggulung persoalan selama 20 tahun terakhir, cawe-cawe, pengemplangan, mencuci, dan segala hal. Inilah yang ingin diselamatkan mereka dengan konsep money laundry itu, Mbak. KPK menyebut ya bahwa ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Kalau geng saya belum, biasanya nggak tahu, nanti kalau ini masing-masing kita Tapi tentu warning internal Anda lakukan dong setelah ini. Oh iya, kami akan lihat Mbak, kira-kira seperti apa ya, istilah kata bahasa pesan itu ada dan kami coba akan. Baik, siapa 2 eselon 2 yang Anda sampaikan tadi berada di samping Ibu Sri Mulyani? Siapa 2 eselon 1 yang ada di samping Ibu Sri Mulyani? Ciri-cirinya adalah yang melakukan ikut menandatangani program pengampunan pajak atau tax amnesty saat salah satu perusahaan asal Mauritius yang kemudian berubah wujud menjadi berbadan hukum Indonesia sebagai pemilik salah satu bank di Indonesia. Begitu, Mbak? Iya. Anda punya buktinya? Itu sudah dipunya di KPK juga, di berbagai aparat hukum, dan ada satu aparat hukum sudah memanggil mereka kok. Iskandar Sitorus juga yakin Rafael Alun akan membuka semuanya setelah melihat apa yang terjadi dengan keluarganya. Kami sebut hati-hati Bu, karena ada 2 eselon 2 ini akan merusak reputasi sebab mereka pada saat itu ikut dalam hal-hal buruk memanfaatkan program Pak Jokowi, yaitu program pengampunan pajak. Itu bisa ditelisik kok. Ibu Sri Mulyani mempunyai kemampuan untuk itu. Kalau Ibu Sri Mulyani tidak mampu ya harus minta tolong ke Pak Jokowi. Akankah menurut Anda Rafael Alun membuka semuanya menjadi whistleblower? Kalau dilihat dari kasus beruntun pada keluarganya, kemudian konsekuensi-konsekuensi yang diterimanya dari netizen warganet plus 62, kami yakin dia akan mengungkapkan yang sejujur-jujurnya karena dia sudah mengalami hal buruk, sebab yang komplotan ini sepertinya sudah cuci tangan menghindar dari dia, begitu Mbak. Mega skandal TPPU dari komplotan Rafael Alun Trisambodo melibatkan sekitar 20 hingga 50 artis, termasuk pula beberapa grup band, serta 22 korporasi besar yang melibatkan 16 inisial nama. Menurut Sitorus, Rafael dan komplotannya ini pun ada kaitannya dengan isu kasus pertambangan yang menyeruak di Mabes Polri pada tahun lalu dan juga kasus tax amnesty. Nama-nama artis dan grup band tersebut saat ini pun sudah berada di tangan KPK untuk diselidiki peran mereka dalam komplotan Rafael yang kabarnya merugikan negara senilai 74 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Pajak tengah jadi sorotan setelah kasus Rafael Alun Trisambodo, saudara. Sampai muncul capaian target pajak sudah merata di seluruh wilayah dan melampaui bahkan 10,06% dari target. Nah, ini kan sesuatu yang perlu diapresiasi. Saya ingin tahu dulu kenapa bisa seperti itu, Pak? Bahwa penerimaan pajak ya nggak bisa terlepas dari yang pertama pemulihan ekonomi. Ada beberapa staf pemulihan ekonomi ya, termasuk harga komoditas yang tinggi kemarin ya, yang memberikan dampak yang betul-betul luar biasa kepada penerimaan negara. Di samping ya memang aktivitas-aktivitas layanan kemudian pengawasan yang kita berikan atau kita lakukan terhadap masyarakat wajib pajak. Dan di samping itu juga ada implementasi program pengungkapan sukarela kemarin juga memberikan dampak ya. Dan termasuk juga tadi implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan tren yang positif di 2022, tentu ada harapan besar 2023 juga bisa seperti itu, begitu ya Pak Suryo ya? Betul Mbak, ekonomi bagus, transaksi barang dan jasa banyak,
orang membayar pajak pertambahan nilai. Otomatis dengan sendirinya dia akan menunjukkan peningkatan. Ini yang menjadi keinginan kami, pajak dikumpulkan untuk membiayai negara, untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi mohon kiranya bahwa kewajiban pajak tetap ditunaikan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban warga negara. Tapi ketika kemudian di awal tahun ini ada kasus Rafael sampai muncul ajakan-ajakan ekstrim soal tidak lapor SPT, ini menimbulkan kekhawatiran tidak di hati Anda, Pak? Iya, kalau khawatir pasti Mbak ya, tapi mohon kiranya kita mensikapi dengan lebih dingin gitu ya. Karena yang permasalahan yang muncul ini kan kalau mungkin dapat kami katakan adalah kasus seorang pegawai pajak memiliki sesuatu yang berbeda lah kira-kira. Yang tidak wajar lah dibilangnya kan gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada perpajakan dalam artian hak dan kewajiban antara warga negara kepada negaranya. Jadi saya mohon untuk dapat kita memisahkan lah kira-kira ya. Soal bahwa kita dikejar atau pajak kita dikejar oleh negara, tetapi kok negara tidak kemudian berani mengejar ke pegawainya sendiri. Ini kan sesuatu hal yang perlu dapat penjelasan clear dari pemerintah, dari Anda selaku Dirjen Pajak untuk informasi ini tidak simpang siur begitu, Pak. Baik Mbak, jadi kalau mungkin bagi kami yang aparatur sipil ya atau pegawai negara ini kan ada kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki, kan gitu ya. Iya. Dalam lembar LHKPN. Jadi pertanggungjawaban satu di situ. Kemudian yang kedua, sebagai wajib pajak pun kami juga wajib menyampaikan SPT, kan gitu tuh. Jadi secara konteks pasti akan dilakukan analisa atau evaluasi di masing-masing unit. Secara prinsip Pak, semua informasi data yang dikumpulkan atau data yang diterima ini akan kami tindak lanjuti. Dan ini terima kasih nih masyarakat wajib pajak kan memberikan data kepada kami nih bahwa yang bersangkutan memiliki sesuatu kan gitu kan. Jadi untuk kepentingan perpajakannya kami coba akan lakukan analisa terkait relevansi ya antara data yang didapatkan atau kami dapatkan dengan pelaporan yang sudah dilakukan selama ini. Netizen, perkenankan kami singkat menyampaikan bahwa hari ini baru penyebutan inisial R terkait bisnis di beberapa korporasi, itu kurang lebih 22 korporasi, melibatkan 16 inisial nama. Nanti habis ini ada fase terkonsolidasinya uang-uang hitam dari komplotan Rafael kepada kelompok pelanggar undang-undang lain dalam pertambangan. Kalau tidak salah, tahun lalu isu tentang pertambangan itu marak di Mabes Polri. Kami akan buktikan ada 5 nama di situ keterkaitan dengan Rafael. Kami akan buktikan konsolidasi di antara mereka itu. Jadi 16 nama ini adalah yang terkonsolidasi dalam korporasi di luar pekerja seni. Di luar pekerja seni. Sisanya pekerja seni. Pekerja seni itu nanti kalau kita lihat fasenya saat ini, keterkaitan dengan tambang nanti yang sempat bermasalah di Mabes Polri dan kasus pengampunan pajak atau tax amnesty, kurang lebih 25-50 selebriti terlibat dalamnya. Kami prediksi itu. Dan ada beberapa grup band. Nanti kami akan buktikan pelan-pelan. Semoga minggu depan ya ada anggota dewan yang baik. Kami sudah mau berkomunikasi satu partai yang baik untuk menerima agar kami bisa dilindungi undang-undang ketika menyebut inisial personal, inisial korporasi. Di dalam personal mungkin ada pekerja seni dan lain-lainnya. Karena ini juga agak sedikit rancu. Dan untuk netizen, kami sebut penghujung kasus Rafael ini adalah keterlibatan Rafael dan komplotannya dalam satu rangkaian yang mengelabui uang sehingga negara tidak mendapatkan haknya. Kurang lebih hanya pajak saja itu 37 triliun. Kalau kena pajak massa sekitar 74 triliun. Itu komplotan Rafael plus pemilik saham satu bank yang besar, 3 huruf.